Alhamdulillah. Kita semua masih dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillah. Adakah hari ini yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Sakit. Siapa? Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Silakan kalian, salah satu dari kalian memimpin doa. Kalian kemarin sudah belajar tentang puisi. Bu Marsi ingin tanya, puisi itu kan memiliki unsur. Apakah unsur puisi itu? Ya. 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 Tepuk tangan. Kalau kalian kemarin sudah belajar tentang unsur-unsur puisi, berarti karena puisi itu bagian dari sastra di Indonesia. Oke. Kalian pernah baca puisi karyanya penyair Indonesia? Pernah. Siapakah beliau yang telah mengarang puisi itu? Ya. Iya, tepuk tangan dulu, Mbak. Kemudian kalau Ibu sekarang menampilkan gambar ini, karena hari ini kalian akan menulis puisi. Kalau kemarin tentang pemahaman puisi, termasuk unsur-unsur puisi. Nah, kalau Ibu menampilkan gambar seperti itu, kira-kira tema puisinya apa? Apa tema puisinya? Pedesaan. Oke, berarti dari gambar itu, dari tema itu, kemudian akan terbentuk sebuah puisi yang berjudul tapi tema itu beda ya. Tema itu ide yang mendasari kalian membuat puisi. Sebelum kalian nanti membuat puisi, ya, Ibu akan menampilkan sebuah puisi. Coba kalian ada yang mewakili untuk membaca puisi. Udara dingin amat membeku, kabut tipis masih melayang-layang, perlahan-lahan bangkit sang surya. Bagus sekali. Apa puisi itu judulnya? Irama Gunung Pagi Hari. Kreatif kalian sudah mulai muncul, ya kan? Jadi nanti kalian hari ini akan belajar menulis puisi dengan menggunakan media gambar. Nah itu ya. Jadi kalian nanti kalau menulis puisi dengan media gambar itu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah kalian bisa menuangkan ide melalui media visual atau media yang bisa dilihat yang berupa gambar. Lalu nanti dari gambar itu kalian keluarkan sebuah ide. Jadi nanti Ibu akan memberikan materi terkait pengulangan yang kemarin. Jadi terkait dengan puisi. Nah, ini puisi. Jadi yang membuat PTT ini Marsi, maka diberilah puisi. Apa itu puisi? Ya, puisi merupakan salah satu karya sastra.
yang populer. Kemudian menulis puisi berdasarkan gambar. Nah, ini nanti langkah-langkah inilah yang akan kalian lakukan. Jadi yang pertama mengamati gambar. Jadi dari sebuah gambar itu kalian akan memunculkan sebuah ide. Dari ide itu kemudian kalian membuat kerangka. Kira-kira kalau gambar saya itu tentang pemandangan gunung Bu Marsi, berarti nanti kerangka saya ya terkait dengan gunung. Itu. Kemudian setelah kalian membuat kerangka berdasarkan imajinasi kalian, dari kerangka tersebut dikembangkanlah menjadi sebuah puisi. Jadi kalian harus membuat kerangka dulu, kemudian dibuatlah sebuah puisi. Itu. Nah, di dalam menulis puisi itu ada struktur. Nah, nih yang dimana ini kalian tulis ya Bapak. Yang langkah-langkah untuk membuat puisi. Langkah-langkah membuat puisi. Yang pertama mengamati gambar. Kemudian membuat kerangkanya dari gambar itu. Kemudian dari kerangka itu kalian kembangkan menjadi sebuah puisi yang apa? Yang menarik. Puisi supaya menarik itu pasti ada yang dinamakan struktur teks. Nah, ini. Jadi ada yang dinamakan struktur teks puisi itu yang berupa struktur fisik dan struktur batin. Fisik itu berarti wujud dari puisi itu. Jadi wujudnya tulisannya, kemudian model garisnya, paragrafnya, kemudian lariknya, barisnya, gitu ya. Tapi kalau yang struktur batin itu yang ada di dalam puisi itu. Nah, kalau kemarin kalian kan sudah belajar tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari sebuah puisi. Nah, itu ya. Jadi ada unsur fisiknya dan ada unsur batin. Kemudian ini struktur fisik ya. Struktur fisik itu meliputi rima, kemudian diksi, kemudian tipografi, jadi gambaran dari berapa paragraf kalian menulis, terus judulnya itu ditaruh di tengah atau di samping, itu terkait dengan tipografi. Kemudian memakai majas, kemudian imajinasi atau daya kreatif kalian dalam menuangkan tulisan dari kalian membuat puisi. Dari kalian membuat gambar menjadi sebuah puisi. Nah, itu oke. Lalu yang berikutnya ini. Nah, ini ciri-ciri kebahasaan teks puisi. Nah, itu bahasa di dalam puisi itu padat. Artinya bahasanya bahasa yang indah. Padat artinya mewakili dari perasaan kalian saat menuangkan imajinasi dalam bentuk puisi. Lalu diksi, pemilihan kata, kemudian bahasa dalam puisi bersifat apa di situ? Ya, motivasi. Jadi penafsirannya yang berbeda-beda. Ya. Saat Bu Marsi bilang kembang desa, yang ada di dalam karya apa? Kembang desa. Bunga. Tapi penafsiran orang lain yang dinamakan kembang desa adalah
ini. Bahasa puisi harus, karena puisi itu termasuk sastra. Jadi bahasanya itu ya bahasa sastra, tidak harus fakta, tidak harus riil, ya kan? Tuh. Kemudian nah ini yang penting, langkah-langkah dalam menulis puisi. Ya, kira-kira Mas Kaisar, apa ini langkah-langkahnya Mas untuk membuat puisi? Ini satu, menentukan tema. ya. Dua, menentukan judul. Iya. Lalu? Tiga, menentukan kata kunci. Iya. Empat, pemilihan kata atau diksi. Iya. Lima, menggunakan majas. Ya. Enam, menentukan tema. Tujuh, melakukan eksplorasi. Delapan, membaca ulang dan meneliti. Iya. Tepuk tangan. Ya. Berarti karena langkah-langkahnya itu sedemikian, maka kalian nanti saat menulis puisi pasti akan ada manfaatnya. Oke. Sekarang pembelajaran hari ini itu ada tujuannya. Kira-kira kalau menulis puisi berdasarkan gambar itu tujuannya apa? Ya, mengasah kreativitas. Terus yang lain? Ini Mas siapa? Ya, apa namanya? Mengasah kreativitas. Mas Aka? Mengasah kreativitas. Oke, mengasah kreativitas karena sesungguhnya kalian adalah manusia yang kreatif. Lalu berimajinasi. Lalu ya, saya adalah orang yang satu berimajinasi, dua kreatif. Lalu apa lagi? Cerdas, alhamdulillah. Yang lain? Yang lain? Jenius, alhamdulillah. Yang lain? Apa? Apa? Ya. IQ tinggi. Ya, berkreatif tinggi. Alhamdulillah. Tangan untuk anak-anak. Sekarang sebelum kalian membuat puisi atau menulis puisi berdasarkan gambar yang akan Ibu berikan, kalau kalian sudah tahu manfaatnya untuk menulis puisi pada hari ini, kemudian tujuannya sudah tahu dengan pembelajaran hari ini, maka ini nanti Ibu akan membuat kelompok. Jadi kelompoknya ada 5, lalu setiap kelompok nanti akan membuat puisi. Silakan sekarang kalian membuat kelompok. Ini Mas Levanda ke Mas Raka pindah ke sini. Kemudian ini Mbak siapa namanya? Mbak Arifah pindah ke Mbak Adel. Silakan dibuat kelompok. Ya. Jadi Mas Levanda ke sana untuk membuat kelompok. Ya. Ini aja. Ini aja. Ini satu kelompok. Ya. Berarti begini. Berarti ini mejanya bisa digeser. Oke. Terus ini satu kelompok. Ya, berarti mejanya digeser dari ini dibuat untuk ya, sudah. Ya, sudah.
2? Mas Kaisang. Kelompok 3? Oh, Mas Ilham. Kelompok 4? Mbak Jihan. Kelompok 5? Oke, ya. Ya. Jadi nanti Ibu akan membagikan gambar yang sudah ada di sini. Ya, kalian secara bekerja sama, secara berkelompok menuliskan puisi berdasarkan yang kelompok 1 ya. Berarti gambar 1. Yang kelompok 2 gambar 2. Yang kelompok 3 gambar 3. Yang kelompok 4. Oke, sekarang coba saya sebelum mengerjakan apa yang Bu cerita, kalian coba berdiri sih. Kalian coba berdiri. Berdiri. Mas sini Mas Eka. Karena Ibu undang bukan saja, tidak usah pakai kaki. Ya, ya. 1, 2, 3. Ditulis hasilnya itu kalau kelompok 1 ya 1. Kalau kelompok 2 ya ditulis kelompok 2 ya. Oke. Nih. Menulis puisi. Ini. Ini, Mbak. Jadi nanti Mbak secara berkelompok. Nih. Nanti kalau puisinya sudah jadi berdasarkan kalian menulis kelompok, ya coba. Kalau sudah jadi puisinya ditempel di kertas ini. Jadi misalnya ini Bu Marsi berikan di kelompok 1, berarti ya ditulis kelompok 1, gitu ya. Ini. Ini. Nah, silakan. Ini. Nah. Ini. Ya. Silakan nanti ditempel. Ditempel. Ini nanti sama kelompok sebelahnya ya. Ini. Ya, ini nanti berapa menit? 40 menit. Ya, siap? Siap. Hitungan dari sekarang 40 untuk membuat puisi. Silakan. Silakan saya puisi. Silakan. Ada yang kurang kertasnya?
puisinya, terus kemudian nanti kelompok yang lain menanggapi. Ya, dimulai dari satu. Oke, kelompok satu. Silakan kelompok satu. Silakan ya. Silakan dibacakan puisinya. Melihat alam dari atas, bagai memandang hamparan bermacam. Ya. Sawah terbentang luas dan luas. Ya. Sungai berkelok-kelok indah. Awan putih berarah di langit. Terbang menghiasi angkasa. Sungguh indah pemandangan alam, membuat hatiku senang memandang. Terima kasih Tuhan telah memberikan alam yang indah. Aku berjanji akan selalu menjaga serta melestarikan alam. Ya. Silakan ditempel, Mbak. Ditempel kelompok 5. Ya, kelompok yang lain mungkin mau memberikan tanggapan. Ya, Mas Raka silakan. Berapa bait puisi itu? Berapa bait, Mbak? Berapa, Mbak? 3. Ada lain? Puisinya cerita tentang bukit. Indahnya alam bukit Indonesia. Oke, yang lain. Mas Raka? Iya, silakan. Oh iya. Indahnya alam bukit. Yang lain mau ditanyakan kelompok ini. Di bukit sejuk lah. Udah apa? Tanyakan. Kalau di bukit itu sejuk ya tanyakan. Katakan kalau di bukit sejuk. Ya. Ya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk silakan duduk. Kelompok 2 gambarnya tentang pantai. Gambarnya tentang pantai. Kemudian temanya pantai. Kemudian dibuatlah puisi sesuai dengan gambarnya. Yang kelompok 3 temanya tentang langit biru. Kemudian membuat judul sekelebat warna biru. Berarti yang terlintas di dalam benak kelompok 3 adalah jika langit itu biru. Kemudian dibuatlah puisi seperti ini, luar biasa. Ini nanti ya nak, puisimu nanti bisa diketik. Kemudian kalian masukkan di IG sekolah atau di ini apa? Facebook atau ini saya lihat luar biasa loh nak. Sungguh hasilku ini tidak terduga, bukan sih kalian bisa seperti ini. Lalu yang kelompok 4 juga begitu. Kenangan abadi di alam pegunungan. Dari kemarin kalian waktu pergi ke alam pegunungan mengalami hal seperti ini. Lalu yang ini kelompok 5 dengan gambar hutan berjudul Indahnya Alam. Ini semua luar biasa. Terima kasih untuk perhatian. Kalian semua sudah ternyata anak-anak ini nanti bisa menjadi penyair sehebat Pramudia Anantatur, sehebat PS Rendra,